mewawancarai guru swasta yang bekerja di sekolah Yosudarso dengan Ibu Yuliana Eni Astuti. Yang akan diwawancarai yaitu terkait 1. Penggajian pegawai, 2. Penghargaan pegawai, 3. Disiplin pegawai, 4. Peraturan perkawinan dan perceraian pegawai, dan yang kelima pemberhentian pegawai. Pertanyaan pertama tentang penggajian pegawai. Ibu Eni, bagaimana sistem penggajian di sekolah Yosudarso Karawang? Oke, terima kasih. Untuk di Yosudarso Karawang yang bernaung di bawah Yayasan Salib Suci, untuk sistem penggajiannya itu berdasarkan golongan. Misalnya golongan 1 ya gajinya sekian, itu sudah ditentukan dari yayasan. Golongan 2 sekian dan sampai ke golongan 4 itu mentoknya sampai ke golongan 4. Dan berapa nominalnya karena kita yayasan, ya yayasan yang menentukan, tidak sama dengan guru negeri tentunya seperti itu. Pertanyaan kedua tentang penghargaan pegawai. Bagaimana penghargaan yang didapatkan dalam sekolah Yosudarso? Ya, kalau untuk penghargaan pegawai itu biasanya berupa reward ya, reward dari guru-guru yang berprestasi, misalnya yang guru-guru yang sekarang sudah masuk guru merdeka, itu biasanya mereka akan lebih cepat naik jabatan kalau mereka punya prestasi yang bagus. Jadi rewardnya seperti itu, misalnya naik jabatan atau naik pangkatnya lebih cepat seperti itu. Kalau berupa sesuatu yang bisa diunggulkan, misalnya benda atau piala gitu, nggak ada. Jadi rewardnya seperti itu kalau untuk kami di Yosudarso. Pertanyaan ketiga tentang disiplin pegawai. Bagaimana peraturan disiplin dari sekolah Yosudarso? Oke, kalau untuk disiplin, untuk guru dan karyawan, kalau untuk guru itu karena anak masuk jam 7 itu tank bell harus baris, itu untuk gurunya kurang seperempat ya, jam 6.45 itu sudah harus briefing, sudah harus siap di kantor. Dan aturan-aturan seragam kedisiplinan sudah ditentukan, untuk hari ini harus dengan ini, hari ini harus dengan baju yang ini, seperti juga untuk anak-anaknya juga. Dan untuk karyawan di Yosudarso, bukan hanya guru, jam 6 pagi itu sudah harus ada di sekolah untuk mempersiapkan segala sesatuannya. Kemudian untuk jam pulangnya untuk guru, itu sebelum pulang guru harus mempersiapkan untuk persiapan besok. Jadi begitu selesai ngajar tidak bisa langsung pulang, harus persiapan dulu. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Jadi antara lain disiplin untuk Yosudarso seperti itu. Oke. Dan pertanyaan keempat, peraturan perkawinan dan perceraian pegawai. Yang ke-1, bagaimana peraturan perkawinan di sekolah Yosudarso? Oke, baiklah. Kalau untuk perkawinan biasanya untuk guru-guru baru, guru-guru yang misalnya baru tamat dari akademi gitu ya, baru masuk, itu biasanya ada jangka waktu untuk bisa melangsungkan pernikahan, itu harus dalam jangka waktu 2 tahun dulu di situ, atau udah jadi guru tetap, biasanya seperti itu. Dan yang keduanya, bagaimana penceraian di sekolah Yosudarso? Kalau untuk perceraian itu sepertinya belum ada aturan khususnya ya. Jadi dan untuk selama ini sih memang belum ada kasus untuk perceraian sampai dibawa ke sekolah atau yayasan, itu belum ada gitu. Terakhir ada pertanyaan pemberhentian pegawai. Dengan Ibu Eni, bagaimana pemberhentian di sekolah Yosudarso? Oke, untuk di Yosudarso untuk pemberhentian sekolah itu secara otomatisnya nggak ada ya. Pegawai atau karyawan guru bisa diperhentikan itu kalau benar-benar tidak bisa melaksanakan tugas, misalnya sakit parah ya, dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan ya, itu bisa, itu juga bukan pemberhentian tapi namanya pensiun dini ya. Jadi tidak ada pemberhentian, adanya pensiun dini karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Eni, maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Baiklah anak-anak,
Terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan pada Ibu ya. Sukses untuk kalian semua, tetap semangat. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.